Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk semua. Mudah-mudahan siang ini kalian lebih baik dan lebih sehat. Untuk itu pada kesempatan pembelajaran daring online siang ini, saya akan menjelaskan tentang KD 3.10, yaitu proses produksi massal. Pertama, pengertian proses produksi. Yang dimaksud proses produksi di sini adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi yang ada agar lebih bermanfaat di dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, jenis-jenis proses produksi. Di sini ada 4 macam berdasarkan wujud proses produksi, berdasar arus proses produksi, berdasar penyelesaian proses produksi, berdasarkan proses produksi yang berdasar dari bahan mentah. Berdasar wujud proses produksi, ini ada kimiawi, perubahan bentuk, assembling, dan transportasi. Ya. Kimiawi merupakan proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintesis serta senyawa kimia. Contoh, produksi pada perusahaan obat-obatan atau perusahaan tambang minyak. Kedua, perubahan bentuk dalam proses produksi yang pelaksanaan produksinya menitik beratkan pada perubahan masukan input menjadi keluaran atau output, sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. 3. Assembling, proses produksi yang dalam pelaksanaannya lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Yang keempat, transportasi
proses produksi yang menciptakan jasa atau pelayanan, pemindahan tempat baik berupa barang atau manusia, penciptaan jasa administrasi, suatu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga-lembaga yang membutuhkan. Berdasar arus proses produksi, ada proses produksi terus-menerus, ada proses produksi terputus-putus, ada proses produksi campuran. Yang pertama, yang terus-menerus. Proses produksi barang ini didasarkan atas dasar aliran produk dari satu operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses produksi. Yang kedua, proses produksi terputus-putus. Pada jenis produk diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus dalam proses produksi. Yang ketiga, proses produksi campuran. Tipe proses produksi ini merupakan penggabungan dari produksi terus-menerus dan terputus-putus. Yang C, berdasar penyelesaian proses produksi, ada tipe A yang nomor 1, ini dapat diperiksa dengan mudah. Pada tipe proses produksi A ini, setiap tahap proses produksi bisa dilakukan dalam perusahaan, dapat diperiksa secara mudah. Yang kedua, tipe B dapat diperiksa di dalam beberapa tahap. Penyelesaian proses produksi dalam perusahaan ini bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. Yang ketiga, tipe C. Ini terdapat penggabungan komponen produk. Perusahaan yang penyelesaian produksi dalam perusahaan bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahap produksi. Sampai di sini pembelajaran untuk KD 3.10 ya, yaitu tentang proses produksi massal. Untuk kelanjutan pembelajaran pada materi ini akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Belajarlah tetap dengan semangat. Semoga pandemi COVID-19 ini segera akan berakhir dan kita bisa akan melaksanakan pembelajaran seperti pada pertemuan-pertemuan di tahun-tahun yang lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.